Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Kemendung. Di mana di pagi hari ini, di hari Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, saya terberkati di dalam kitab Mazmur yang ke-17 ayat yang ke-5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kata-kata ini sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari, kita, yaitu di mana biji mata sangat berharga, karena biji mata merupakan jendela dunia. Jendela di mana kita bisa melihat keagungan Tuhan, keindahan seisi dunia ini, yaitu sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, di mana kita berlindung di dalam naungan sayap Tuhan. Siapa yang bisa menghalau kita? Tidak ada, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Tuhan Raja segala raja di atas langit maupun di bumi. Itulah Allah kita yang kita sembah, Allah yang ajaib, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itulah Allah yang benar-benar Allah yang kita sembah. Di mana dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita mengalami cemoohan di dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan ataupun di luar pekerjaan, di mana saja kita berada. Bahkan saudara-saudara kita yang di luar melihat kita hanya permukaan semata. Kenapa kita berbuat A, kita berbuat demikian, kita sudah memiliki pikiran selangkah lebih maju, tetapi orang-orang yang di luar sana melihat kita, kok begini, kok begitu. Sudah biarkan saja, karena hanya kita sama Tuhan, karena hati kita yang tertuju pada Tuhan, dan Tuhan melihat kita, melihat hati kita, di mana kesungguhan kita ketika melakukan apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nggak apa-apa, teruskan. Apalagi itu berbuat baik, berbuat mengasihi. Teruskan, karena dalam ajaran kita harus saling mengasihi sama saudara kita dan selalu berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Saya teringat akan cerita Majapahit, yaitu Raja Brawijaya yang memimpin kerajaan Majapahit pada waktu itu. Siapa yang menjatuhkan raja tersebut? Tak lain adalah anaknya sendiri, karena anaknya mendengar cerita-cerita, mendengar hasutan-hasutan daripada orang-orang yang telah ditolong oleh Raja Brawijaya. Dan pada akhirnya anak tersebut menyesal karena melengsarkan atau menjatuhkan Raja Brawijaya yang tidak bersalah. Anaknya sendiri menjatuhkan orang tuanya, sehingga dia sadar sudah nggak bisa diulang lagi, dan dia menerima nasibnya. Tapi kita sebagai orang yang percaya tidak diperbolehkan di mana kita menghakimi
saudara-saudara kita, apalagi sampai menjatuhkan saudara-saudara kita. Kita tidak boleh, karena Tuhan kita adalah Allah yang nyata, Allah yang memandang hati kita dan pikiran kita. Ketika kita berlindung pada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, pasti Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Itu tidak benar, itu tidak pernah diajarkan di dalam kekristenan kita. Raja Brawijaya yang tidak bersalah, anaknya sendiri menjatuhkan orang tuanya, sehingga dia sadar sudah nggak bisa diulang lagi, dan dia menerima nasibnya. Tapi kita sebagai orang yang percaya tidak diperbolehkan di mana kita menghakimi saudara-saudara kita, apalagi sampai menjatuhkan saudara-saudara kita. Kita tidak boleh, karena Tuhan kita adalah Allah yang nyata, Allah yang memandang hati kita dan pikiran kita. Ketika kita berlindung pada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, pasti Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Itu tidak benar, itu tidak pernah diajarkan di dalam kekristenan kita. Kita harus saling mengasihi, baik orang yang telah menyakiti kita, kita harus mengasihi pada mereka. Karena sudah tertulis, apabila kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kananmu. Itulah Tuhan Yesus yang mengajar kepada kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Semoga renungan pada pagi hari ini bisa menjadi rema buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan Gemar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan kita akan melanjutkan keseharian kita, yaitu bekerja atau berusaha. Mari kita tutup Gemar pada pagi hari ini dengan doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau adalah Allah yang hidup, Raja segala raja. Engkaulah yang melihat hati kami dan pikiran kami. Engkaulah yang menyelidiki pikiran kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang tanpa batas. Engkau tidak melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu tinggal di dalam hati kami, dan selalu kehidupan kami membawa keagungan akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, salam Gemar.